apapun yang keluar daripada mulutku, wallahi la yakhruju minhu illal haq, tidak akan keluar daripada mulutku kecuali benar. Tulis. Akhirnya banyak yang menulis, di antaranya Sayyidina Ali menulis, ada lagi namanya mushaf Amr ibn al-As, namanya mushaf, bukan mushaf, apa namanya, Shahifah Amr ibn al-As, namanya Shahifah As-Shadiqah. Shahifah As-Shadiqah ini di dalamnya ada ribuan hadis. Ada juga Shahifahnya Sayyidina Ali, tulisan Sayyidina Ali, ada beberapa hadis, dan banyak sekali tentang apa namanya, hadis-hadis yang ditulis oleh para sahabat. Tapi penulisan hadis tidak semasif penulisan Al-Quran ketika itu. Masih ada apa? Orang-orang masih sikit malas lah untuk menulis hadis. Sampai pada masa khilafahnya Umar bin Abdul Aziz. Namanya sahabat, tetap manusia, pasti lama-kelamaan akan mati. Kemudian banyak perang, terbunuh. Akhirnya lama-lama ulama semakin sikit. Ketika lama-lama ulama ini semakin sikit, Umar bin Abdul Aziz macam terpanggil untuk itu. Ini kalau mati, sahabat mati semacam ini, nanti yang akan mentafsirkan Al-Quran ini siapa? Nanti hadis-hadis ini macam mana? Karena Al-Quran saja tidak akan cukup, karena ada yang menjelaskan Al-Quran. Dan ulama semakin lama semakin sikit, banyak dari mereka mati, banyak dari mereka berjihad. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz macam apa ya, menyuruh semua. Jadi ini kan khalifah Arab. Anda tahu sekarang negara Arab ini terbagi menjadi 35 negara. Zaman dahulu sebelum ada 35 negara ini, Arab ini hanya satu, ya Jazirah Arab ini. Presidennya namanya khalifah, dan ketika itu khalifahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia menyuruh kepada semua umalaul Madinah, umalaul mudun, ketua-ketua kota, macam kirim surat ke Selangor, kirim surat ke KL, suruh semua kepala kota untuk menulis semua hadis yang ada di kota itu sebelum 100 tahun Rasul meninggal. Sebelum 100 tahun Rasul meninggal. Akhirnya banyak sekali, namanya khalifah ya, kalau ada perintah negara, ulama pasti mengikuti. Karena itu kalau Anda nak baik, pemimpinnya kena baik. Ketika Umar bin Abdul Aziz menyuruh semua ulama dan semua kepala kota dan kepala wilayah untuk menulis hadis Rasul, semuanya berlomba-lomba untuk menulis hadis Rasul. Dan orang ketika itu yang paling semangat untuk menulis hadis namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan inilah yang diabadikan oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Alfiyatul Hadis dengan perkataan awwalu jami'il hadithi wal athar Ibnu Syihabin umira lahu Umar. Dan orang yang pertama menulis kitab hadis adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri, yang meninggal kira-kira abad kedua Hijriah. Dan perintah Umar bin Abdul Aziz menyuruh penulisan hadis itu dikatakan di dalam kitab-kitab ala roksil mi'ah, maknanya di akhir abad pertama Hijriah, mungkin abad 90-an, tahun 90 Hijriah, tahun 90 Hijriah. Akan tetapi penulisan Muhammad bin Muslim Az-Zuhri ini di dalam kitab hadis masih belum teratur penulisannya. Jadi hadis-hadis yang sesuai dalam satu bab. Oh, ini bab sholat, dikumpulkan semua. Setelah itu ditulislah perkataan-perkataan sahabat. Maknanya Sayyidina Umar memaknakan hadis ini seperti ini, terus seperti itu. Akhirnya apa ya, macam sikit-sikit kacau lah.
tak boleh dibezakan, hampir tak boleh dibezakan mana hadis, mana perkataan sahabat, karena tercampur-campur. Kemudian kita tak tahu hadis ini sahih apa tak sahih, karena belum tentu satu zaman kayak tabiin, belum tentu tabiin itu langsung meriwayatkan daripada sahabat, belum tentu. Mungkin tabiin, an tabiin sampai 7, baru an sahabat. Imam Syafi'i pernah jumpa hadis diriwayatkan oleh tabiin, dari tabiin itu ke sahabat 7 orang. Macam mana? Saya meriwayatkan dari Tun Mahathir, bukan dari saya dari Akif dari Zaman dari ayahnya dari kawannya dari kawannya menteri, baru dari Tun Mahathir. Ini jauh sangat, walaupun hidup satu zaman. Akhirnya hadis yang ada di dalam kitabnya Ibnu Syihab Az-Zuhri itu tak tahu mana sahih, mana yang tak sahih. Dan problemnya orang-orang setelah Ibnu Syihab Az-Zuhri itu mengarang kitab mengikuti stylenya Az-Zuhri ini. Akhirnya datanglah seseorang namanya Ishaq bin Rahuyah. Ada yang cakap Ishaq bin Rahawai, ada juga yang cakap Ishaq bin Rahuyah. Sibaweh pun ada yang cakap Sibaweh, ada yang cakap Sibuya. Boleh Anda baca macam-macam, karena banyak orang itu cakapnya Rahuyah bukan Ishaq bin Rahawai, karena weh ini maknanya tak bagus, katanya macam itu. Saya pun tak tahu, tak terlampau paham, karena ini bahasa Persia. Bahasa apa? Persia. Ishaq bin Rahuyah ini suatu saat beliau ini mengajar. Ketika beliau ini mengajar, beliau alim min ulama hadis. Beliau paham apa problem di dalam kitab-kitab hadis. Waduh, ini kitab hadis kok macam ini terus. Akhirnya tidak akan boleh paham kitab hadis kecuali orang-orang yang memang benar-benar apa ya dibilang ya, mutakhassisin, orang-orang ahli takhasus, orang-orang macam kita yang lillahi ta'ala semacam kita ini, yang taunya hanya nasi goreng kampung, nak belajar, nak baca kitabnya Ibn Syihab Az-Zuhri tak akan mampu. Kena ada kitab yang mana kitab itu boleh dibaca oleh semua golongan. Laki-laki pun boleh baca, perempuan pun boleh baca, atuk-atuk kita di rumah pun juga boleh baca. Jadi orang yang cuma saya nak baca ilmu hadis tapi saya cuma punya waktu 4 bulan, bagaimana saya bisa mempelajari ilmu hadis dalam waktu 4 bulan? Alamak, macam mana? Tak mungkin dengan kitabnya Ibnu Syihab Az-Zuhri, karena sanadnya tak teratur, hadisnya tak teratur, dicampur-campur dengan kalamu sahabat. Akhirnya Ishaq bin Rahuyah ini macam mengeluh di dalam halakohnya, macam ini sedang mengajar. Beliau mengeluh, wahai murid-muridku, saya berharap ada di antara kalian ini yang hanya menulis hadis sahih saja, tidak dicampur dengan hadis-hadis yang lain, hanya hadis sahih. Subhanallah, di halakohnya itu ada Imam Bukhari. Ada Imam Bukhari. Ketika Ishaq bin Rahuyah berkata seperti itu, kata-kata itu macam merasuk ke hatinya Imam Bukhari. Sejak saat itu Imam Bukhari mencurahkan segala usahanya untuk meriwayatkan hadis sahih, yang mana beliau benar-benar memilih perawi-perawinya itu yang tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong. Sampai berbohong dengan hewan pun Imam Bukhari tak nak. Suatu saat Imam Bukhari ini diriwayatkan pernah datang dari Bukhara, dari Rusia ke Syam atau kemana gitu, jalannya jauh, perjalanan 2-3 bulan, untuk merawikan satu hadis saja. Sudah 2-3 bulan berjalan, bertemu dengan orangnya itu. Orangnya itu sedang menggembala kambing. Kambingnya itu sikit jauh, macam nak lari. Agar kambing itu tak lari, orang itu
membuka kofiahnya, kemudian dia macam menyuruh kambingnya untuk maju. Ayo sini. Jangan lari. Imam Bukhari tengok dari jauh macam ini. Akhirnya kambingnya itu apa? Datang, diambil kambingnya dan diikat. Kofiahnya dipakai balik. Imam Bukhari tanya, apakah engkau Fulan bin Fulan? Iya, aku Fulan bin Fulan. Oke. Ketika engkau cakap dengan kambing itu, engkau kan macam nak beri kambing itu makan dengan apa yang di dalam kofiahmu itu. Di dalam kofiahmu ada sesuatu tak? Tak ada. Saya cuma buat macam ini biar kambing itu tak lari. Kalau kambing itu lari, saya penat nak kejar. Jadi engkau berbohongkah dengan kambing itu? Kambing itu kira ada makanan di sini, karena itu dia datang. Engkau sengaja berbohong kepada kambing. Aku tak yakin engkau tak berbohong terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Level apa? Level sahihnya hadis Bukhari. Karena itu Sahih Bukhari itu adalah kitab sahih yang paling sahih, nomor satu. Walaupun orang nak apa tak boleh. Sahih Bukhari ini tak ada yang boleh challenge, karena memang benar-benar quality rijalnya tak main-main. Dan orang yang pertama mengumpulkan hadis sahih saja adalah Imam Bukhari. Setelah Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis sahih, baru Imam Muslim, baru yang lain-lainnya mengumpulkan hadis sahih. Nanti akan saya ajari, selain hadis sahih ada yang namanya mustadrak ala sahih, seperti karangan Imam Hakim. Dan Imam Bukhari adalah orang yang pertama mengarang hadis sahih, diabadikan oleh Imam Suyuti di dalam Alfiyahnya dengan perkataan wa awwalul jami'i biktisari ala sahihi faqatil Bukhari. Yang pertama kali mengarang kitab hadis sahih hanya Imam siapa? Bukhari. Kalau orang yang pertama kali mengumpulkan hadis kemudian diletakkan di dalam satu kitab, tak kisah sahih atau taknya, namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Aywa. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz annahu awwalu man dawwanahu wa jama'ahu bi amril khalifah ar-rasyid Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz fa innahu kataba ila ahli al-afaq. Karena Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika itu sebagai khalifah menulis perintah resmi daripada kerajaan, ketika itu ditulis dan disebarkan kepada semua kepala kota, semua menterinya, semua pati-pati yang ada di bawahnya Umar bin Abdul Aziz. Dibilang aninduru maka min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au sunnatihi faktuhu. Wahai bawahanku, wahai menteri-menteriku, wahai para ulama, tolong tengok, kalau engkau mendapati apapun daripada hadis Rasulullah atau sunnah Rasulullah, tolong tulis. Kenapa? Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Aku itu takut hilangnya ilmu dan hilangnya para ulama. Ilmu itu tidak akan hilang kecuali dengan hilangnya para ulama. Karena itu banyak dari ulama yang katakan jangan jadi ulama cepat mati. Apalagi jadi ahli faraid cepat mati, karena ilmu yang paling awal akan diambil oleh Allah adalah ilmu faraid. Paling awal diambil. Jadi ilmu hadis masih ada, tafsir masih ada. Yang pertama akan dicabut oleh Allah adalah ilmu faraid. Lah, mencabut ilmu bagaimana? Dengan mencabut para ulamanya. Katanya jangan ahli faraid, entah cepat mati. Kalau nak umur panjang belajar ilmu yang lain. Jangan jadi ahli faraid. Ilmu apa? Umur itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini ada yang tanya? Saya minta izin untuk sampai sini saja pertemuan awal kita kali ini. Saya khususkan pertemuan ini hanya sebagai prolog saja. Insya Allah pertemuan akan datang akan
kita akan berjalan lebih laju lagi daripada ini. Akan lebih laju lagi. Saya minta sebelum saya datang sudah baca semua ini ilmu hadis, Diroya, Fadlu Ilmil Hadis, Ta'arif Awaliyah, semuanya dibaca dahulu karena kita mungkin akan berjalan sedikit-sedikit laju agar kita mempunyai kesempatan untuk menghatamkan kitab ini. Semakin cepat kita hatamkan kitab ini semakin baik. Semakin lama nanti ada yang sudah graduate lah, ada yang nanti ada kenduri lah, macam-macam. Saya sudah pernah menjadi orang macam antum, saya sudah pernah menjadi student degree, saya sudah pernah. Biasanya ayo nak pulang nak, abang kenduri, nanti emak yang kenduri sekarang nak, Anda kena macam-macam. Sampai sini ada yang tanya, silakan. Tentang apa yang sudah saya katakan. Ada yang tanya? Kalau tak ada yang tanya tuh saya ragu. Ya imma dua, ya imma paham semua, ya imma tak paham semua. Saya tak tahu yang mana. Tak ada? Oke, kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita ini dan semoga majlis kita diberi konsisten terus kita belajar di dalam ilmu mustalah di sini agar kita bisa untuk mentelakani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada hilangnya sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'al hadal jam'a jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah taj'al fina wa lamina syakiyan wa mahrumah. Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafartahu la syakiyan ila as'atahu la dhaliman ila hadaitahu la madluman ila nasartahu wala hajatan min hawaijid dunya illa laka fi haridul nafiya salahi rabbil alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma wa asrafun salihun wa ila afatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sebelum saya akhiri, referensi referensi ya, ini tahu referensi kan? Referensi dalam kitab hadis ini kalau ada orang yang nak lebih belajar, lebih membaca lebih luas masalah ilmu hadis ini, silahkan baca kitab kepunyaan Syekh Muhammad juga, karangan Syekh Muhammad juga, namanya Manhalul Latif. Begitu pula ada karangan Syekh Muhammad Masyad, syarah daripada Rohabiyah, biasanya warnanya kuning. Ada juga syarah yang lebih tebal daripada Rohabiyah. Yang penting syuruh Rohabiyah ini bisa Anda baca sesuai untuk mubtadiin. Begitu pula kitabnya Syekh Muhammad Al-Maliki, Al-Manhalul Latif, dan semuanya ada di internet. Anda boleh download PDF. Kalau malas download, nanti saya kirim PDF-nya ke Ustadz Akif biar di-share ke kawan-kawan semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.